Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ke Pak Edwin lagi. Pak Edwin, tadi Bapak sudah menyebutkan ada 4 kategori gitu ya. Untuk seseorang akhirnya mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah, untuk kasus pelecehan seksual di kasus polisi tembak polisi ini gitu, ada nggak informasi awal bahwa yang meminta atau yang memohon perlindungan ini terancam nyawanya, itu kemudian kondisi kesehatannya juga sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi? Ya, sejauh ini kan kami belum bisa menanyakan hal itu kepada pemohon yaitu Ibu P ya. Tapi kalau menyangkut dengan tindak pidana yang dilaporkan ya, tidak bermaksud untuk menyimpulkan atau mendahului, bahwa ini dilaporkan oleh Ibu P ke Polres Jakarta Selatan itu kan tentang pencabulan. Kalau pencabulan ya itu masuk dalam bagian dari kekerasan seksual dan menjadi perhatian dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan. Termasuk tentu dalam undang-undang itu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, LPSK adalah pihak yang utama untuk memberikan perlindungan kepada korbannya. Tetapi juga tadi saya sampaikan bahwa kami belum bisa juga menyimpulkan apakah dugaan itu mempunyai alat dukung pembuktian atau tidak, karena juga yang dituduh kemudian kan sudah meninggal dunia, termasuk juga secara umum tidak ada saksi di situ. Yang tinggal kita andalkan adalah dari sisi ahli, sebagaimana tadi Pak Deni Mamoto sampaikan, termasuk juga memungkinkan sebenarnya dilakukan forensik psikologis. Ya. Jadi ada tim psikolog yang melakukan forensik, mendalami latar belakang atau siapa Joshua ya, apakah almarhum Joshua punya potensi melakukan itu, termasuk mendalami Ibu P. Oke, jadi yang dilakukan oleh LPSK nanti ketika melakukan assessment terhadap istri dari Ferdy Sambo ini untuk mengetahui sebetulnya Pak ya, trauma yang dialami oleh Ibu Putri ini memang karena kasus pelecehan seksualnya atau ada faktor-faktor lain, begitu ya kurang lebih ya? Ya, tepat sekali kita belum tahu kalau Bu Putri disampaikan bahwa beliau mengalami trauma. Trauma itu disebabkan oleh apa? Gitu. Ya. Oke. Ya, kita kan baru mendengar sepihak dari pihak psikolog yang memeriksanya. Tetapi psikolog kami belum memeriksa. Kami juga sudah memaklumi situasi yang dihadapi, sehingga kami kan melompat. Dari seharusnya kami wawancara lebih dahulu, kami langsung lompat ke asesmen psikologis. Oke, baik. Nanti kita tunggu hasil asesmennya seperti apa dari LPSK. Tapi begini Pak, yang ingin saya tanyakan, saya ingin mendalami tadi pertanyaan saya di awal, tadi ada yang belum tergali. Selain soal nanti kondisi psikologis traumanya ini karena apa? Apakah bisa memungkinkan Pak, misalnya orang-orang yang dilindungi oleh LPSK ini, orang-orang memang mengetahui informasi khusus berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang berlangsung atau seperti apa? Ya. Mas Bayu, kapan saya dikasih kesempatan berbicara untuk menanggapi... Habis ini Bang Martin. Setelah dari Pak Edwin, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk Bang Martin menanggapi apa yang disampaikan oleh pihak LPSK dan Kompolnas. Saya ke Pak Edwin dulu. Silakan Pak Edwin. Ya, itu dimungkinkan. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, itu ada subjek-subjek hukum yang dikenal di dalam KUHP ya, hukum acara pidana, saksi, pelapor, ahli, ada satu lagi saksi pelaku yang secara umum disebut dengan justice collaborator. Yang lain adalah orang yang mengetahui, melihat, mendengar, tapi dia melampaui tidak sebagaimana melekatnya si saksi ya. Jadi rumusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu juga diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi orang-orang yang mengetahui tentang suatu peristiwa itu bisa juga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Oke, baik. Ini kan Mbak Prita. Oke, baik. Nanti kita tunggu asesmen seperti apa. Saya mau ke Bang Martin. Bang Martin, tadi Pak Beni sempat menyebutkan ya bahwa kalau misalnya kasus ini bergulir, karena kan memang terlapornya adalah Brigadir Yosua, ini ada kemungkinan bisa untuk SP3 penghentian kasus ini. Kalau dari tanggapan kuasa hukum melihat ini bagaimana? Saya akan tanggapi semuanya, tolong jangan dipotong ya.
Tolong jangan dipotong. Terima kasih. Nggak dipotong Tadi saya Bang mau dari Pak Bang. tanggapi dulu Silakan tadi. Bang. Tadi pertama, Bapak Edwin bilang apakah ada historis atau tidak almarhum ini sebagai pelaku kekerasan seksual. Kalau kita lihat testimoninya Bapak Bambang di SMA terakhirnya almarhum, Ibu Andriani, semua tanggapannya mengenai Joshua ini positif, baik kepada sesama siswa, baik kepada guru, baik juga kepada lingkungan. Jadi saya pikir clear. Kalau mau nanya bagaimana riwayat terakhir, jangan ditanyakan kepada lingkungan wilayah yang menuduh dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Itu tidak fair. Lalu, sampai saat ini, ya, karena yang disebut dengan CCTV yang ada di rumah dinas itu katanya tersambar petir, ya, sampai saat ini kami belum ada melihat bukti bahwa Joshua dalam keadaan hidup, ya, yang dapat diperlihatkan secara saintifik melalui data digital forensik, berpindah dari rumah pribadi menuju rumah dinas. Itu PR Komnas HAM sama polisi, segera perlihatkan. Yang berikutnya, kami yakin Eliezer ini bukan pelaku utama, ya. Malah kami yakin sebenarnya memang dia ini perlu dilindungi supaya dia bisa menjelaskan yang sejelas-jelasnya secara terang benderang. Kami yakin adik kita Eliezer ini saat ini sedang tertekan. Lalu yang berikutnya, ya. Kalau kita mengikuti asumsi ya dalam hal apa yang menjadi keterangan Eliezer yang berubah-ubah ini, ya, saya pikir memang kalau diterima sebagai terlindung oleh LPSK ini akan menjadi suatu hal yang baru di Indonesia nantinya ke depan, ya. Apalagi mengingat bahwa Eliezer ini adalah anggota BRIMOB aktif, dia ini terancam dari siapa, ya. Tapi ini kan kalau kita mengikuti apa yang menjadi keterangannya ya, yang disesuaikan dengan keterangan-keterangan yang lain. Walaupun faktanya mungkin ya, kalau menurut saya, bisa jadi faktanya itu berbeda. Ya. Selanjutnya, tadi Bapak-Bapak menyampaikan bahwa salah satu yang dapat mendukung itu adalah keterangan psikolog forensik. Saya pastikan psikolog forensik tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Dia hanya bisa melihat dampak dari trauma psikis. Mengenai siapa sesungguhnya pelakunya itu hanya bisa dilihat dari saintifik itu sendiri, seperti CCTV, pengakuan saksi. Walaupun kami sampai saat ini, mohon maaf, kami tidak mempercayai saksi-saksi ini bisa memberikan saksi secara independen dan kredibel. Oleh karena itu, sekarang negara ataupun dunia ini sudah maju. Kita sudah banyak perangkat-perangkat yang dapat mendukung proses penegakan hukum. Ada lie detector. Ya, kami minta setiap saksi-saksi yang diperiksa oleh polisi dalam kasus ini, ya, jangan sampai kita membuat produk-produk hukum ataupun perkara-perkara yang nanti akan mengambang. Kami minta dihadirkan tenaga ahli yang spesial bisa menghadirkan alat lie detector, dan sebelum diperiksa kami ingin pastikan dulu, kami tes, kami cek bahwa memang alat itu berfungsi dengan baik, lalu diperiksa kepada setiap saksi-saksi yang ada. Ini baru yang namanya saintifik, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Okay. Ya. Karena nanti akhirnya outputnya dari semua ini, karena kami sudah menduga kemana arahnya ini ya, jangan sampai status SP3 ya, Brigadir J ini nanti dijadikan legitimasi atau pembenaran terhadap dugaan pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, yang mana orangnya sudah meninggal, ataupun diduga sengaja dibunuh, agar tidak bisa memberikan jawaban. Terima kasih. Oke, baik. Tadi kita highlight apa yang disampaikan Bang Martin juga merujuk pada semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Beni juga soal crime, scientific crime investigation. Nah, itu juga yang pasti akan ditekankan Pak Beni dalam pengawasan Kompolnas terhadap pihak kepolisian untuk membuka seterang-terangnya tabir kasus ini. Disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat beliau rilis pembentukan tim khusus, beliau sangat menekankan bahwa penyidikan kasus ini agar mendasari dengan scientific crime investigation. Karena itu tidak terbantahkan ya, artinya dengan nanti pemeriksaan oleh para pakar di bidangnya, maka mereka akan memberikan pendapat atau memberikan kesaksian. Dan itu tentunya kita semua sepakat bahwa di dunia pun saat ini berkembang teknologi dalam konteks pembuktian dalam penyelidikan satu kasus. Maka kami dari Kompolnas sendiri mendorong Indonesia sudah saatnya memiliki bank data DNA. Negara-negara tetangga kita sudah punya semua. Kalau kita sudah punya bank data DNA, dengan mudah ketika di TKP kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak yang minim saksi,
Ketika ditemukan DNA, maka dengan mudah kita ada pembandingnya yang ada di bank data DNA. Itu bisa lebih efektif. Oke. Banyak kasus yang sudah puluhan tahun bisa terungkap melalui pendekatan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Beni, Bang Martin juga terima kasih, Pak Edwin terima kasih atas waktunya pagi hari ini. Kita nanti tunggu perkembangan terbaru kasus polisi tembak polisi ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya, salam sehat selalu.